Anies punya moralitas yang selama ini menjadi kunci utama daripada keberhasilannya dalam memimpin. Kita lihat tadi di Jakarta. Dan itu chemistry nilainya ini nyambung dengan nilai yang dianut masyarakat ya? Iya. Yang dilakukan Anies. Ya itu kelebihan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. 2 tahun yang lalu di kampus ini, di sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, pernah dibincangkan, pernah dibedah satu disertasi yang cukup menarik dari Dr. Edi Guritno yang bertajuk Dinamika Politik dan Konflik Kepentingan dalam Penerapan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta. Disertasi ini oleh Jurnal Politik dijadikan satu buku yang cukup menarik berjudul Jejak Anies Melawan Oligarki, yaitu tutup bisnis haram Alexis di tahun pertama jadi Gubernur DKI. Bersama kita sekarang ini hadir pemilik disertasi yang luar biasa ini, Dr. Edi Guritno. Mas Edi, tak terasa sudah 2 tahun kita ini. Ya. Semenjak Mas Edi berhasil mempertahankan temuan-temuan yang luar biasa dari disertasinya dan berhak menyandang gelar doktor di bidang ilmu politik. Ya. Dan oleh Jurnal Politik, Ya. disertasi Mas Edi dijadikan buku. Ya. Sebenarnya disertasi itu apa sih yang ingin disampaikan oleh Mas Edi, atau apa juga yang ditemukan dalam penelitian Mas Edi? Iya, terima kasih. Sebenarnya bermuara dari isu-isu yang sangat krusial pada saat itu. Kita tahu bahwa DKI ini kan, kalau kita bicara nilai-nilai religiusnya itu tinggi, sehingga begitu muncul satu pernyataan dari seorang pemimpin pada saat itu bahwa di suatu tempat itu ada surga dunia, itu mengkonotasikan bahwa ini DKI mau jadi tempat mesum atau bagaimana gitu loh. Nah, itulah yang kemudian isu itu bergulir menjadi satu isu politik, karena pada saat itu kontestasi politik sedang berlangsung. Anies memanfaatkan kesempatan juga, ambil momentum itu sebagai bongkahan emas dan berlian, dia gosok-gosok lah itu menjadi janji politiknya Anies. Dia bilang, selesaikan ini masalah, kalau aku jadi gubernur selesailah. Dan itu dibuktikan Anies di tahun pertama menutupnya ya? Betul. Kemudian Anies betul-betul terpilih. Nah, momentum itu kemudian digunakan Anies. Saya sebagai gubernur, saya harus menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan janji saya. Kira-kira begitu. Jadi terbuktilah janji politik Anies. Janji politik itu diselesaikanlah itu. Sesuatu yang selama ini nggak pernah bisa terselesaikan. Nah, ini satu hal yang kemudian menjadi isu besar. Timbullah konflik. Jadi konflik kemudian juga terjadi setelah Anies menutup Alexis ini ya? Betul. Yang ditutup ini sebenarnya apa ini? Yang ditutup itu sebenarnya usaha prostitusinya, usaha judinya, usaha yang melanggar Perda 6 2015 maupun Perda 8 2007, yang jelas-jelas itu menjadi kiblatnya pemerintah DKI dalam melakukan tata kelola. Itu yang diterabas.
Sehingga dengan tegas DKI mengatakan kalau kamu menerabas aturan, maka yang ada adalah menghentikan usaha itu. Itu. Jadi Anies, kalau dilihat dari antusias masyarakat, ini kan sebelumnya Anies berjanji nih Ya. ke publik bahwa bisnis haram seperti yang berlangsung di Alexis ini, ada Hotel Alexis berikut geria pijatnya itu, ya kan? Ya. Nah, antusias masyarakat sebenarnya seperti apa waktu itu? Nah, ini yang sangat-sangat tidak pernah dibaca oleh para petinggi dalam membuat satu kebijakan politik pada khususnya, bahwa masyarakat itu mempunyai nilai-nilai yang krusial dalam kehidupan. Kita kemudian mengenal istilah worldview. Nah, worldview itu pada dasarnya Pandangan hidup ya, pandangan hidup yang dianut oleh individu, oleh kelompok maupun oleh masyarakat secara luas. Manakala pandangan hidup ini ternodai, maka yang terjadi adalah keinginan untuk memperbaiki, keinginan untuk membela diri, keinginan untuk menjawab semua itu dengan jati diri, gitu. Nah, pada saat itu masyarakat itu menilai bahwa ini sudah terjadi satu pemahaman yang salah terhadap usaha sebuah tempat yang mengelola usaha restoran, yang mengelola usaha hotel, yang mengelola usaha itu sudah disalahgunakan dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma, nilai-nilai, ya, pandangan hidup daripada masyarakat. Nah, inilah yang kemudian meyakinkan Anies untuk menutup, karena Anies berpikir yang membuahkan seorang pemimpin mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin itu bukan hanya faktor-faktor materialis, faktor-faktor yang pragmatis saja, tapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang justru penting, yaitu worldview itu. Memang pada saat itu Anies belum bicara soal worldview, saya yang mau bicara soal worldview. Saya yang menyatakan setelah menelaah lebih lanjut, ya kan? Karena berdasarkan teori yang ada, ya kalau mau menyusun satu kebijakan itu, katakanlah saya menggunakan Frank Vest, itu cuma 3 aja dia bilang. Bagaimana eksternalnya, bagaimana internalnya, dan bagaimana persepsi masyarakatnya. Tapi saya bilang setelah ini saya lakukan nggak cukup, karena ada nilai-nilai di masyarakat, worldview yang begitu kuat di masyarakat, begitu kuat di masyarakat. Betul, memang masyarakat kita juga nggak semua religius, ada sekuler, tapi religius juga jangan diartikan hanya Islam. Religius itu ya semua orang. Religiusitas semua agama, semua agama, religiusitas, dan dimanapun religiusitas itu akan nampak di permukaan. Tapi di dasar yang dangkal ini pun bergejolak. Ada pertanyaan menarik ini, Mas Edi. Masyarakat punya worldview, memiliki worldview yang merasa terabaikan, ya kan? Merasa tersinggung dengan adanya bisnis prostitusi. Kemudian Anies menutupnya, tapi kemudian malah muncul konflik. Ini sebenarnya yang berkonflik ini siapa? Masyarakat dengan Anies kah? Atau siapa ini? Konflik itu sebenarnya tersebar merata, Tapi kalau kita kelompokkan jadi 2 hal, pro dan kontra ini. Satu, itu konflik dari kelompok yang pro, yang menghendaki bahwa bisnis ini tetap berjalan karena dengan alasan dan argumen menghasilkan income, menghasilkan pajak, menghasilkan tenaga kerja dan seterusnya, tetapi dia lupa terhadap nilai-nilai tadi. Sementara satu kelompok, katakanlah ini kelompok religius, religius saya katakan bukan hanya Islam, jadi di situ ada berbagai komunitas keagamaan juga. Itu menentang hal ini. Menentang hal ini kan nggak sesuai
dengan nilai-nilai yang sekarang ini ada dan dianut sepenuhnya. Tidak hanya sekedar ada, tapi juga dianut. Dan nilai-nilai inilah yang sebenarnya membangkitkan satu kekuatan dalam masyarakat. Satu pandangan yang kemudian bisa membangkitkan satu kebersamaan yang luar biasa. Dan itu sebenarnya sudah terjadi lama. Saya baru menemukan sekarang, meyakini bahwa worldview itu memang mampu menggerakkan itu. Coba kita lihat sejarah. Lapangan IKADA itu dulu dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Waktu itu komunikasi kita nggak selancar sekarang. Itu yang menggerakkan bukan telepon, yang menggerakkan bukan medsos. Yang menggerakkan adalah nilai-nilai yang ada dalam nurani masyarakat pada saat itu. Lapangan IKADA penuh. Soekarno berpidato atas nama bangsa Indonesia, menggelegar ke seluruh dunia untuk mencapai kemerdekaannya hakiki. Ya, Mas Edi. Ya. Menurut penelitian Mas Edi, Ya. ya kan? Apa sebenarnya yang melatar belakangi Anies selain tentu saja menangkap ini momentum kampanye ya, Ya. gitu waktu itu. Apa yang melatar belakangi Anies ini, ya kan? Atau nilai-nilai apa sih sebenarnya sehingga dia bisa menangkap oh ini melanggar pandangan hidup masyarakat, gitu, ya kan? Maka dia tutup. Ya. Bisnis haram itu, Ya. gitu. Ya. Oh ini malah lebih jauh melanggar perda. Nah Ya. kira-kira nilai apa yang ada pada diri Anies ini sebenarnya? Ya, nilai terpenting yang nampak di situ adalah nilai religiusnya. Ya, nilai-nilai yang meyakini ya bahwa sesuatu yang seperti itu tidak pada tempatnya untuk diadakan. Bisa dikatakan Anies punya nilai moralitas yang cukup kuat begitu? Kalau mau disimpelkan, Ya. inilah penonjolan daripada moralitas. Ya, nilai moralitas yang dimiliki Anies. Dia sangat kuat memiliki itu, sehingga mudah sekali dia memahami satu kondisi yang amoral. Ya toh? Mungkin dalam masyarakat sekuler ya, hal-hal yang terjadi itu dianggap biasa-biasa saja. Tetapi untuk masyarakat yang religius ini sesuatu yang sangat memberi perhatian. Sehingga moralitas Anies membawa dirinya juga kemudian sebagai gubernur untuk mengambil sikap bahwa dalam konflik politik terjadi itu bukan hanya oleh si Anies, ya toh? Struktur kepemimpinan seluruh daerah DKI Jakarta itu berkonflik dengan adanya itu. DPRD di dalamnya juga berkonflik antar fraksi. Ada fraksi yang mendukung, ada fraksi yang kontra, ya toh? Yang menolak berusaha melegitimasi, kemudian yang pro juga berusaha. Jadi ada argumentasi pihak yang menolak dan beradu dengan argumentasi yang mendukung, begitu kira-kira? Betul, di masyarakat pun begitu. Ya toh, kelompok-kelompok tertentu, katakanlah PHRI, katakanlah itu ya dia nggak pengen dong itu ditutup di anggotanya kan, binaannya kan gitu kan. Tetapi MUI misalnya kelompok masyarakat tertentu termasuk komunitas dari Jakarta Utara itu mendukung kebijakan penutupan itu. Nah, konflik ini kemudian juga saya baca sebagai satu pembuktian ya bahwa di dalam konflik itu teori konflik yang ada itu katakanlah teori konfliknya Mas Padirau misalnya, yang dia hanya mengumpulkan 3 hal, yaitu terjadinya penguasa dengan yang dikuasai, terjadinya perebutan kekuasaan yang dianggap lebih besar, dan juga terjadinya penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pragmatis. Itu menjadi kurang cukup untuk membuktikan. Oleh karena Melalui itu, penelitian Anda ini saya tekankan dan saya katakan harus ada perhatian yang lebih dan memberikan porsi cukup untuk menambahkan 2 hal, yaitu worldview, pandangan hidup, dan yang satu lagi terjadi konflik di area yang lebih luas. Jadi ada 5 sekarang. Ada 5 sumber konflik itu sumber sebenarnya. konflik itu ada 5. Nah, sebenarnya
sumber konflik yang 5 ini akan dapat kemudian menumbuhkan satu pemikiran kebijakan apa yang kita harus berikan dengan konflik ini. Maka dalam kebijakan itu pun, kalau kita mengacu pada teori Frank Pes yang cuma 3, eksternal, internal, dan persepsi, harus memperhatikan satu lagi, worldview, pandangan hidup. Dimanapun ini akan menjadi titik krusial. Tidak ada satupun kebijakan yang ditelurkan itu akan langsung diterima oleh 100% masyarakat. Pasti ada konflik. Tetapi kalau worldview mampu dipertimbangkan, konflik akan sangat minimal. Oke. Konflik masalahnya. Mas Edi, Ya, ini Anies Baswedan ya, yang di tahun pertama persisnya 1 semester ya di periode 1 dia begitu dia jadi gubernur, betul. Mengeluarkan kebijakan menutup Hotel Alexis ini. Ya, Dan per hari ini tugas Anies sebagai gubernur DKI sudah berakhir. ya, Tentu saja akan muncul pemimpin-pemimpin baru di DKI. ya, Bahkan juga ini lagi rame nih dengan langkah-langkah yang ditempuh Anies. Banyak pihak, warga masyarakat, bahkan ada satu parpol ya, yang mengusung atau menghendaki Anies jadi mengisi kursi kepemimpinan nasional sebagai bakal calon presiden. Ya. Dari yang Anda teliti, Ya. ini persepsi pribadi Ya. Mas Edi nih. ya, Dari yang Mas Edi teliti, Ya. langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Anies ini, ya. apa pendapat Mas Edi ini dengan munculnya yang akhirnya ya udah Mas Anies sajalah capresnya gitu. Ya. Pendapat pribadi Mas Edi ini? Iya, ya. Ya, saya kira itu bukan satu kejutan. Bukan satu kejutan. Kalau Anies terpilih sebagai kandidat, Anies terpilih sebagai salah satu sosok yang dijagokan oleh partai tertentu dan mungkin akan didukung partai lain, saya tidak tahu. Itu bukan kejutan. Karena memang Anies punya itu. Anies punya moralitas yang selama ini menjadi kunci utama daripada keberhasilannya dalam memimpin. Kita lihat tadi di Jakarta. Seharusnya dia melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih kepada kepentingan dirinya sebagai muslim, tapi tidak. Nah, ini lebih didasari pada nilai-nilai yang dia anut. Ya toh, sehingga dia mampu untuk merangkul semua kepentingan yang ada, merangkul semua komponen yang ada. Nah, kalau ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari worldview, pandangan hidup, moralitas, nilai-nilai yang dimiliki, dan itu bisa dipertahankan, itu bisa terus dipertahankan. Dan itu chemistry nilainya ini nyambung dengan nilai yang dianut masyarakat ya? Iya. Yang dilakukan Anies. Ya, itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Saya katakan kalau ini terus bisa dijaga, worldview-nya ini dijaga terus, maka worldview ini akan menjadi pendulum yang akan melontarkan gagasan pikiran dari Anies untuk mendapatkan supported dari seluruh komponen, nggak peduli Kristen, nggak peduli Islam, nggak peduli Buddha, Hindu, nilai yang dianut worldview-nya sama, alhasil ya dia akan mendapatkan support yang sangat luar biasa. Dan kita masih ingat kejadian-kejadian yang saya sebut tadi, lapangan Ikada yang udah lama lah, yang terbaru lah kita sebut, memutihnya Monas. Memutihnya Monas itu bukan dikomandani oleh seorang paling, woi kumpul kamu di Monas, beda. Cuma dikatakan ada satu kepentingan yang pada saat itu terjadi karena penodaan agama ya. Satu hal yang kemudian merasuk ke semua masyarakat sebagai satu pandangan hidup yang kuat yang harus diperjuangkan. Worldview-nya kumpul, nggak pakai disuruh, dia datang. Dan dia datang dengan sukarela, nggak dibilang, kamu datang besok bawa air mineral, besok datang kamu bawa nasi bungkus, tidak. Mereka semua membersihkan di sini. Itu contoh kekuatan daripada worldview. Kalau itu bisa dijaga, dipelihara, siapapun lah, gitu. Siapapun bisa mendapatkan gitu. Baik, masih banyak ini yang
ingin kita bincangkan Siap. dengan Mas Edi ini, tetapi kan waktu kita durasi ini sangat singkat, Siap. Mas Edi. Kita ingin poin-poin penting ini, karena kan yang muncul nanti ke depan ini, Ya. baik pemimpin kepala daerah Ya. di kabupaten kota, di provinsi, Ya. maupun yang lagi rame ini, presiden ke depan. Ya. Apa pesan-pesan Mas Edi nih, terlepas dari siapapun yang akan terpilih nanti yang didukung publik, apa pesan-pesan penting terkait dengan temuan-temuan hasil penelitian Mas Edi yang terkumpul dalam disertasi yang luar biasa ini? Silakan Mas Edi. Ya, ya saya kira ini untuk secara keseluruhan ya. Jadi siapapun di dalam konteks kompetisi itu pasti akan ada konflik. Nah, siapapun itu harus memperhatikan nilai-nilai konflik yang tadi saya sebutkan. Bukan hanya memperhatikan bagaimana penguasa yang menguasai, bukan hanya memperhatikan unsur, tapi juga sampai kepada worldview, sampai memperhatikan, menganalisis satu area yang lebih luas. Karena apa yang akan terjadi katakanlah di 2024 itu nggak bisa bersih dari residu 2019. Itu yang akan mempengaruhi, itu yang saya sebut sebagai area konflik yang di atasnya, area konflik yang lebih luas. Tidak hanya DKI tapi seluruh Indonesia. Tidak hanya Pilpres 2024, tapi ini juga dipengaruhi 2019. Nah, itu harus diperhatikan. Tetapi siapapun kemudian terpilih dalam menetapkan kebijakan, nah, jangan Kebijakan setelah dia berkuasa nanti ya. setelah dia berkuasa, jangan hanya wah saya sudah berkuasa, suka-suka saya membuat kebijakan, ya jangan begitu juga. Kalau itu terjadi selesai dia. Ya, maka dia harus memperhatikan bukan hanya eksternal, bukannya internal dan persepsi masyarakat, tapi sekali lagi Pandangan hidup masyarakat. Pandangan hidup harus masuk dalam pertimbangan khusus dalam menentukan kebijakan. Karena itu yang akan meminimais konflik berikutnya. Saya Bukan kira itu. kepentingan oligarki ya? Oh enggak, kalau oligarki bicara di sini, saya kira enggak lagi. Kita Ya. tidak mempertimbangkan oligarki. Ya, kalau oligarki harus mengikuti justru aturan yang ada di sini. Oke. Gitu kan? Ya mungkin selama ini pandangan siapapun mencalonkan diri tanpa oligarki di belakangnya nggak akan jadi kan, gitu Ya. kan? Tapi saya berpikir berbeda. Kalau worldview bisa digunakan dengan baik tanpa oligarki justru akan ada di belakangnya mensupport. Baik, Ya. terima kasih Mas Edi bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk publik, pencerahan untuk elit-elit partai politik, lebih khusus lagi menjadi pencerahan untuk para bakal calon presiden. Sekali lagi terima kasih Mas Edi. Terima kasih. Pemirsa, temuan-temuan Dr. Edi Guritno ini bisa Anda simak, bisa Anda pelajari lebih jauh, karena Jurnal Politik sengaja memilih disertasi Edi Guritno untuk menjadi bacaan publik dalam sebuah buku yang berjudul Jejak Anies Melawan Oligarki, menutup bisnis haram Alexis di tahun pertama jadi gubernur. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk semuanya, menjadi bagian dari sumbangsi dunia kampus, dunia akademik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.